Apakah ada jasa SEO di tempat Mas Didik? Ada teman-teman sekalian ya, kita tuh membuka jasa SEO, jasa maintenance website, jasa backlink, jasa media sosial, jasa media lokal, media nasional, backlink ya. Ada jasa maintenance media sosial juga, Instagram, TikTok, YouTube ya, dan lain sebagainya. Ada jasa VPS juga kita ada teman-teman sekalian, jasa pembuatan website juga ada, jasa desain website juga ada, jasa membersihkan virus website kita juga ada teman-teman sekalian ya. Jadi untuk teman-teman sekalian penasaran seperti apa obrolan kita kali ini terutama tentang jasa SEO, maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang jasa SEO ya, kenapa Mas Didik setiap kali kami bertanya tentang jasa SEO selalu diperiksa dulu websitenya? Kenapa nggak langsung aja oke Mas kita terima? Nggak. Jadi jasa SEO saat ini cukup berbeda teman-teman sekalian dibandingkan dengan jasa SEO zaman dulu tahun 2016-17 yang saya buka gitu kan. Ya, sekarang tidak seperti itu. Maka kalau teman-teman pengen jasa SEO dengan saya, maka teman-teman harus ngobrol dulu dengan saya. Saya akan jelasin. Ya, karena website ya dia tidak semua bisa di SEO kan ya, website tidak semua bisa di SEO kan. Yang pertama yang harus teman-teman pahami adalah website tersebut kita harus lihat dulu dari lalu lintas trafficnya. Kalau lalu lintas traffic masih nol, maka saya tidak bisa menerima untuk jasa SEO nya ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk jasa SEO? Yang saya tawarkan nanti dua teman-teman sekalian, bukan jasa SEO nya, saya tawarkan dua ya, biar supaya teman-teman sekaligus belajar prosedur SEO yang benar itu seperti apa ya. Maka yang pertama yang harus teman-teman pahami adalah ada namanya maintenance website. Jadi website itu akan bekerja SEO-nya kalau website ini lakukan dua hal ini. Pertama, website ini adalah harus di maintenance dulu, harus dihidupkan dulu. Baru dihidupkannya ini seperti apa Mas Didik? Dibikinkan konten rutin. Ya, jadi website ini nggak bisa kayak dulu langsung tembak aja kata kunci, nggak bisa. Dia harus dirutinkan bikin konten yang baik dan benar sesuai dengan kaidah on page, tidak ngambil karya orang lain, masukkan fotonya dengan baik dan benar, masukkan alt text ya, masukkan keywordnya dan lain sebagainya. Dan website isinya nggak boleh semuanya transaksional jualan, orang-orang nggak ada yang mau datang nanti. Maka website rumusnya 3, informasi, question, transaksional. Informasinya dulu yang diangkat, cara, manfaat, tutorial, tips, trik gitu. Questionnya apakah, mengapa, siapakah, bagaimana, itu yang dibangun websitenya dengan konten-konten yang bagus, dengan konten-konten yang menarik, apalagi ini konten viral gitu kan. Maka lalu lintas traffic mulai berdatangan teman-teman sekalian, biasanya 3 bulan sampai 6 bulan. Makanya jasa SEO di saya itu kontrak minimal 1 tahun. Kenapa? Biar dia dihidupkan dulu dengan maintenance website, dikasih makan, dikasih konten rutin dulu ya, tidak sekedar rutin tapi juga berkualitas. Baru setelah konten ini jalan ya, sambil jalan terus setelah 6 bulan baru nanti dia dikasih backlink. Backlink ini pun harus sesuai dengan kaidah backlink yang benar ya. Ada 3 tuh kaidah SEO backlink yang benar. Yang pertama, pakai media nasional dulu. Media nasional itu seperti detik.com, kompas.com, tribunnews.com. Baru media lokal, ayobandung.com, krjogja.com, baru PBN dari PBN saya gitu kan. Teman-teman boleh pilih. Nah, PBN Private Bulk Network gitu kan. Nah, nanti ya baru kita main kata kunci mana yang mau kita tembak teman-teman. Dari situ ya. Maka jasa SEO itu seperti itu polanya ya. Nah, makanya urutan yang harus teman-teman pahami ketika pengen menggunakan jasa SEO saya adalah kita harus ngobrol dulu, baik itu via Zoom atau teman-teman datang ke kantor saya boleh. Dengan obrolan ini saya pengen memberikan edukasi sama teman-teman sekalian, inilah SEO yang benar, bukan SEO yang zaman dulu seperti itu. Maka kalau SEO-nya ini sudah benar, maka inilah yang harus kita lakukan ya. Nah, saya cek dulu websitenya apakah layak untuk di SEO kan atau tidak. Makanya apalagi kalau websitenya emang website baru ya, apalagi websitenya emang websitenya bagus ya secara penampilan. Walaupun nanti teman-teman sekalian ada tawaran-tawaran dari saya, misalnya Mas ini website kecepatannya belum bagus, maka nanti saya tawarkan gimana kalau kita tawarkan dengan kecepatan biar supaya lebih bagus. Ini website terlalu besar nih ya, foto-fotonya nih nanti kita kompreskan. Ini website tampilannya nggak SEO friendly nih, jelek banget gitu kan.
Maka nanti teman-teman boleh menggunakan jasa saya atau jasa yang lain, tapi nanti saya akan memberikan masukan yang cukup banyak untuk website teman-teman sekalian biar SEO-nya bekerja dengan baik. Oke. Nah, barulah kita desain websitenya sudah oke, ya, kemudian tampilannya sudah mantep, ya, baru saya tawarkan inilah yang harus dilakukan untuk SEO. Jadi begitu teman-teman. Makanya kalau ada yang menggunakan teknik SEO, mas saya mau pakai jasa SEO, saya pengen kata kunci ini, oke, itu berarti palsu. Saya tegasin sama teman-teman sekalian, itu berarti SEO palsu tuh, pakar SEO palsu, berani jamin saya. Karena nggak begitu, SEO tuh nggak begitu lagi. Saya pengen kata kunci ini mas, oke, kita menangkan kata kunci ini, nggak bisa. Sama kayak Instagram, bisa nggak dimenangkan Instagram ke halaman 1 Google? Bisa. Tapi fokusnya adalah the real kontennya dulu, ya, authority-nya dulu, nggak langsung tembak backlink. Jadi kalau ada SEO mindset-nya adalah tembak backlink aja selesai, enggak, berarti dia palsu. Saya tegaskan sama teman-teman, hati-hati dengan orang-orang seperti ini, tuh palsu, itu nggak benar tuh. Mas saya pengen nembak kata kunci ini, oke, tembak backlink aja. Mas saya pengen nembak kata kunci ini, nggak bisa seperti itu. Maka kaidahnya tadi saya sampaikan, 2, dikasih makan, dikasih vitamin. Dikasih makan ini adalah dibangunkan kontennya rutin plus berkualitas. Dikasih vitamin, dikasih backlink, itu pun harus sesuai dengan kaidah dulu, nggak boleh sembarangan. Makanya kenapa SEO berantakan saat ini, makanya kenapa website banyak yang trafficnya jatuh, makanya kenapa website banyak kena penalti, makanya banyak website yang nggak jelas semua, ya gara-gara ulah-ulah pakar SEO yang ngaku-ngaku pakar, ulah-ulah orang buka jasa SEO nya bermasalah dan nggak jelas semua, ya. Makanya saya selalu sampaikan begini, kita tidak ada janji-janji, tapi saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman sekalian, beginilah SEO yang bekerja dengan baik seperti itu. Apalagi konten yang dia bangun full AI, saya tidak akan merekomendasikan teman-teman sekalian menggunakan artikel full AI. Saya termasuk orang yang tidak setuju. Tunjukkan sama saya, gunakan 1 tahun aja menggunakan AI, trafficnya bagus, tunjukkan sama saya, nggak ada yang bagus. Ujung-ujungnya jatuh trafficnya, ujung-ujungnya jelek nama websitenya, ujung-ujungnya kena penalti, ujung-ujungnya trafficnya hancur lebur. Gara-gara apa? Gara-gara full AI. Siapa yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin. Saya juga nggak ngajarin seperti itu. Saya ngajarin teman-teman sekalian, kalaupun pakai AI tetap harus ada humans ya, harus ada manusia yang memberikan tulisan-tulisan terbaiknya, harus ada rasa. Apa sih membedakan tulisan kita sama tulisan AI? Rasanya, ya, rasanya teman-teman sekalian, ya. Makanya kita sampai saat ini menggunakan tulisan manusia, biar supaya apa? Biar supaya lebih original, lebih ada rasanya, lebih ada namanya yaitu kualitasnya, lebih ada namanya yaitu experience-nya, eksperimennya, kira-kira seperti itu, pengalamannya, dan kontennya menjadi lebih baik lagi. Dan Google merasa ini manusia berbeda dari yang lain. Kalau anggaplah distribusi konten jutaan orang menggunakan AI, apa gunanya? Nggak ada rasanya teman-teman sekalian, ya. Nah, maka di saat orang-orang lain menggunakan AI, kita manusia. Di saat orang lain menggunakan spam, kita menggunakan kualitas konten. Di saat orang lain backlink, kita main the real content. Di saat orang lain SEO tahun jadul, kita main SEO apa yang dilalui, apa yang disukai oleh Google yang benar dan baik itu seperti apa. Begitu teman-teman sekalian kalau menggunakan jasa SEO, nanti teman-teman boleh hubungi saya di sini ya, Didik Arwinsa. Ini nomor telepon saya, teman-teman boleh catat 0821 3800 7320, atau teman-teman bisa lihat di deskripsi link di bawah ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ dan klik aja, nanti WA saya langsung, kita ngobrol, kita tanya jawab juga dulu boleh teman-teman sekalian. Begitu ya, semoga bermanfaat.